yang berikutnya kalau kita lihat aspek yang lain, saat ini negara yang menjadi kiblat ekonomi katakan Amerika itu rata-rata kalau kita lihat sebenarnya agak mirip mulai menerapkan konsep Islam sebenarnya. Konsep syariah sebenarnya. Kalau kita lihat nih, beberapa kali saya melihat ada beberapa kelompok-kelompok misalnya masyarakat ekonomi syariah, MES. Itu kan ada cabang United Kingdom. Nah, di barat juga mulai mereka membuat prodi atau jurusan ekonomi syariah mereka mulai mengakui arah ke depan juga begitu. Dan saat ini kalau kita lihat secara ekonomi, Presiden Amerika Joe Biden saat ini lebih memperkuat di sektor UMKM. Nah, inti salah satunya dari ekonomi syariah adalah UMKM kan, pemberdayaan. Makanya dengan konsep koperasinya, maka ekonomi bawah ini UMKM bisa kuat. Ketika kuat kan bisa menopang sebuah negara. Kan begitu. Daripada kita hanya bicara konsep yang ekonomi makro, kan perlu kita kuat yang mikronya. Nah itu saya kira saat ini dunia sudah mulai melihat bahwa ekonomi syariah itu memang konsep yang luar biasa. Memang kita punya masyarakat 200 juta, tapi kalau kemudian literasinya masih kurang, belum maksimal, ya pastinya kita akan tertinggal dengan negara-negara lain yang gencar sekali untuk itu. Makanya PR kita bersama saat ini untuk bergerak untuk lebih memperkenalkan ekonomi syariah dan semua beralih ke sana. Gitu aja. Kata kunci yang paling simpel adalah ketika orang nggak punya uang, yang datang adalah Bang Dedil kan, rentenir kan. Orang nggak punya uang nggak bisa makan, wes mau nggak mau, ya wes tak ambil Bang Dedil. Iya kan? Karena ada konsep di masyarakat saat ini kan begini, kalau minjem dari saudara ribet, ya kan? Mending minjem bank, ya kan? Belum pertanyaan macam-macam lah, belum ada yang nanti wis macam-macam persoalan keluarga, ya kan ya? Makanya rata-rata orang saat ini wis gak popo wis Bang Dedil, asal cepet kebutuhan saya. Nah akhirnya apa, terjerat kan lama-lama kan? Padahal kita punya konsep ekonomi syariah lah, apa gunanya syariah? Masa nggak bisa nolong hal begituan? Kan begitu logikanya kan? Kalau kita kembalikan lagi, malah Bang Dedil yang bisa menolong, meskipun juga pertolongannya itu juga menyimpan apa istilahnya itu jerat-jerat ya, menjerat berikutnya kan begitu. Makanya arah ke depan ya kita bergerak semuanya mensosialisasikan ini. Artinya sumbangsi zakat sendiri, infak sendiri, apakah sudah menyeluruh ke masyarakat kita? Ya belum juga kan. Ingat loh ya, zakat itu kan harus dibagi ke berapa asnaf? 8 kan, itu kan banyak juga. Kalau kita bicara konsep fisabilillah misalnya, jihad fisabilillah kan konsepnya luas juga kan gitu. Makanya saat ini yang banyak juga mulai kan ada misalnya konsep wakaf itu tidak harus, kalau orang dulu itu bicara kalau wakaf itu kan tanah nih. Tanah buat langgar, buat musola, buat masjid, buat pendidikan, udah gitu aja kan. Saat ini konsep wakaf kan lebih variatif ya kan, ada wakaf uang ya kan, wakaf tunai itu, ada misalnya wakaf kemudian berjangka misalnya, itu kan terobosan-terobosan yang luar biasa sehingga masyarakat berpikir bahwa ternyata banyak hal produktif di masyarakat yang bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan. Kalau orang desa itu kan nggak punya uang tapi asetnya banyak kan, sawahnya banyak pasti rata-rata orang desa. Nah itu kalau dikonsep dengan model yang lebih baik, pastinya kan semuanya pasti merasa sejahtera kan, begitu aja. Itu kalau kita lihat seperti itu. Syariah. Iya. Oh ya, tadi saya dengarkan Bapak katanya saat ini tuh menjadi ketua prodi ekonomi syariah. Benar. Mungkin bisa sedikit ini bercerita tentang rencana Bapak, ibaratkan kan mahasiswa ekonomi syariah di kampus tersebut tuh sebagai bahan percobaan. Apakah kelinci jadi bahan? bahan kalau kelinci terlalu kasar gitu ya. Bahan percobaan kan, apakah mau dibawa seperti halnya kayak Khalifah Umar tadi atau kemana gitu yang lebih modern lagi gitu kan melalui mahasiswa tersebut? Iya.
Ya, saya berawal dari tadi. Kalau saya terinspirasi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan tokoh-tokoh Islam yang lainnya, itu memang saya ingin membawa prodi ini, ya paling tidak mendekati arah ke sana. Meskipun kita masih banyak berproses. Makanya dalam visi program studi ekonomi syariah Institut Pesantren Kiai Abdul Halim, ini ada namanya istilahnya kalau saya menyebutnya menjadi program studi yang unggul. Itu yang pertama. Dan mandiri dalam aplikasi, dalam pemberlakuan, dalam implementasinya ilmu ekonomi syariah itu. Basisnya memiliki basis ya, berbasis entrepreneurship di situ. Yang berskala, karena kampus kita kan masih baru nih, 2015 berdiri. Saya pakai standarnya nasional lah dulu di tahun 2025. Ya. Jadi ada beberapa istilah di situ yang memang menjadi inti dari kita. Yang pertama unggul ya. Tahu kan namanya unggul ya? Kita berarti kalian menjadi manusia-manusia yang unggul. Unggul dalam berbagai macam aspek. Makanya saya bilang kalau misalnya kalian itu kuliah hanya kupu-kupu, ya, apa kupu-kupu itu? Kuliah pulang, maka saya nggak yakin bahwa kalian bisa disebut sebagai ekonom Rabbani kan begitu. Ekonom ya, namanya ekonom, apalagi melekat kata Rabbani kan bukan berarti suatu istilah yang ecek-ecek kan begitu. Saya kira itu menyimpan hal yang sangat besar, baik itu impian, baik itu harapan masyarakat dan seterusnya. Maka di situ unggul, yaitu aspek akademiknya ada, aspek kemudian sosialnya ada, aspek organisasi kan juga harus bagus. Intinya menjadi mahasiswa pelopor agent of change, perubahan. Apa sih Pak yang disebut sebagai agen perubahan? Ya bagaimana ketika kalian datang ke masyarakat tidak menjadi beban masyarakat gitu maksud saya. Sekarang kan banyak nih setelah lulus nih ya kan ya, minimal saat ini jadi beban orang tua ya kan. Berikutnya kan harus, makanya ada clue di situ, mandiri, ya kan. Orang kalau bicara mandiri ada kedaulatan kalau bahasa kerennya, ya kan. Makanya kemarin kalau saya melihat Bu Mega itu menyatakan bahwa kita harus ada kedaulatan pangan. Saya kira beliau juga terinspirasi oleh Presiden Soekarno. Dan semua presiden kita saat ini juga dari mulai awal sampai saat ini itu semuanya rata-rata ingin adanya kedaulatan kan. Kalau kita lihat Soekarno dulu ada gerakan apa? Non-blok ya kan. Itu kan intinya ya mandiri tadi. Kita tidak bergantung kepada negara lain untuk berdiri. Kita kemerdekaan juga nggak dikasih kok ya kan. Kita merebut kan begitu. Beda kan? Ya mohon maaf seperti negara-negara yang lain yang diberi kemerdekaan kan, akhirnya kan kemudian oke, mereka maju, tapi kan bisa dipastikan saat ini satu-satunya negara yang masih milik kita sendiri adalah ya Indonesia ini. Kalau negara yang lain saya nggak yakin mereka masih miliknya mereka ya. Makanya itu kemudian menjadi hal yang sangat kita pegang di program studi bahwa mandiri. Artinya mandiri apa? Oke, kalau saat ini kalian atau mahasiswa saya ini masih bergantung pada orang tua, minimal itu ngerepotinya nggak nemen-nemen gitu loh ya kan ya. Nah itu artinya itu orang ekonomi ya kan, kemudian kotonya ekonom Rabbani tapi beban orang tua ya kan, sampai orang tua pusing gitu. Minimal ya perlahan-lahan bisa berdaya secara diri sendiri ya kan. Entah itu macam-macam. Makanya di situ ada kata lagi berikutnya adalah entrepreneurship. Kalau kita bicara entrepreneur itu lebih dari kita bicara sebagai pedagang loh ya. Ingat, ada beberapa konsep dalam ekonomi di masyarakat kita kalau kita bagi. Ada orang itu yang tipikalnya seperti pedagang. Contoh nih, di masyarakat kita orang jualan OT-OT, orang jualan apa gitu, udah dijual habis selesai, udah gitu aja. Tapi kalau kita bicara entrepreneur, lebih daripada itu. Contoh, kalian gak hanya anak muda itu bicara oke, cara mendapatkan uang itu bagaimana sih? Tidak hanya kan kemudian hanya online shop jualan apa tuh kerudung atau apa, udah gitu aja kan, nggak begitu kan. Kalian membaca peluang. Contoh nih, misalnya kalian punya usaha seperti jualan nih ya. Nah, satu environment ini
kemudian saling kan macam-macam dijual, ada jualan donat, ada jualan kerudung, ada jualan yang punya seneng kopi begitu ya kan. Nah, kalian kemudian membaca peluang bahwa oh di kampus ini anak muda suka nongkrong nih. Kemudian oke, saya ahli kopinya, ini juga punya produk ini punya jaringan komunitas ini. Nah, semuanya bekerja sama. Oke, bikin kafe nih, meliputi ini. Nah, akhirnya berjalan semua kan. Nah, itulah harapan dari yang saya sebut sebagai entrepreneur. Artinya minimal selalu membaca peluang. Contoh nih misalnya, mahasiswa saya, sekecil apapun bisa dibaca. Misalnya, waduh Pak, saya punya gagasan seperti ini Pak. Sampah itu kan selama manusia masih ada, sampah kan ada nih. Bagaimana Pak kalau saya mengkonsep bank sampah? Ya monggo. Makanya kemudian bagi saya terus mendengungkan, memperjuangkan bahwa yang namanya konsep koperasi atau kalau dalam model Islam adalah baitul mal wa tamwil atau koperasi syariah, terus saya akan mendengungkan itu karena memang itu satu-satunya instrumen yang memang real kita. Coba nih kalau kita bicara perbankan kan bicara orang kalau disurvei gimana perbankan itu, ya paling bicaranya orang yang ke bank kan hanya nabung ya kan. Terus kemudian hanya uang itu untuk simpen. Paling kalau butuh utang ya ke situ. Tapi kalau konsep koperasi kan lain, ada bagi hasil SHU kan, sisa hasil usaha dan semua anggota itu terlibat di situ. Nah, dan juga kalau kita bicara saat ini perbankan ada bunga, di koperasi kan enak, itu semuanya diatur oleh anggota. Nah, ya kan? Nah, maka itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk berjuang. Makanya kemudian misalnya nih anak-anak ekonomi syariah IKAS misalnya kemudian setelah lulus kemudian bingung cari kerja, wah ini kan PR buat saya. Makanya saya selalu mendengungkan ke anak-anak, ya kalau bisa sebelum lulus harus punya kerja. Jangan sampai menggantungkan, tadi ingat cluenya, menggantungkan kepada orang tua atau orang lain misalnya. Minimal begini, kalian bingung nih cari kerja, waduh kalau saya nggak diterima di sini gimana? Ya harus punya pikiran begini. Kalau saya lulus, saya akan bikin ini agar masyarakat bisa punya pekerjaan. Itu kan luar biasa. Kalau pengen kerja. Nah itu. Ya, makanya ada entrepreneur. Makanya saya bilang entrepreneur berbeda dengan pedagang. Kalau pedagang orang jualan, kalau entrepreneur kalian punya sistem, punya mekanisme. Bahasa gampangnya, kalian bekerja itu bukan untuk mencari uang, tapi uang lah ya nanti yang mencari kita, bekerja untuk kita. Itu kan konsep saat ini kan. Ayo coba kita lihat deh, Mark misalnya ya, pendiri Facebook ya, sama Bill Gates. Kira-kira kerjaannya ngapain mereka? Saat ini kan rebahan aja, karena sistem sudah bekerja untuk dia. Makanya dalam konsep saat ini ada konsep namanya passive income, kan begitu? Iya kan? Kalau orang rata-rata bicara kebiasaan aktif income, makanya dalam tanda kutip orang tua kita bekerja sampai akhir hayatnya kan begitu. Nah, orang-orang kaya, pebisnis, entrepreneur itu mereka sudah meniatkan diri untuk usia sekian saya pensiun. Makanya sistemnya ditata sehingga mereka mendapatkan apa? Pasif income. Nggak perlu bekerja, uang yang bekerja. Nah itu yang disebut entrepreneur. Begitu. Makanya harapan saya di ekonomi syariah ini, kalian bukan sebagai mesin, tetapi kalian yang mencetak mesin. Itulah harapan saya. Minimal mindset pertama berubah itu. Makanya jangan sampai kemudian ketika pulang menjadi beban orang tua, menjadi beban masyarakat. Itu harus punya minimal malu di situ. Iya kan? Nah, karena kalau kita bicara di Al-Quran, Allah sudah menjamin kok, ya kan? Tentu kalian semua sudah tahu bahwa binatang melata saja ini dapat rezeki, ya kan? Apalagi manusia sempurna, diberi akal. Ingat lah ya, beda loh ya akal dengan otak. Ya kan? Hewan itu punya akal apa tidak? Enggak, dia punya otak aja. Kita akal lebih daripada itu kan? Ya, makanya kemudian kita juga punya tangan, kita punya macam-macam itu.
Masa kemudian hanya menjadi beban. Makanya angka kemiskinan di Indonesia tinggi itu kenapa? Karena berawal dari mindset. Jadi kalau kita bicara mindsetnya itu adalah saya setelah lulus kuliah, saya dapat nilai baik, kemudian saya ngelamar kerja jadi karyawan, kalau kemudian nggak diterima ya saya bertapa di rumah ya kan, sambil nunggu ada lowongan kerja. Jadi ikan. Ikan. Nah ini mindset ini kan harus dirubah ya kan? Iya. Itu harus dirubah memang. Tapi memang tidak lepas dari budaya kita yang kalau orang jadi karyawan itu ya itu yang kerja. Oh, saat ini kita ada bukti loh, YouTuber gitu ya kan, nggak ngapa-ngapain, dia cuma bikin konten-konten. Misalnya apa? Bikin Prank. tutorial diam. Ada dari itu tutorial diam, subscribernya banyak ya, dan dia dapat uang jutaan kan begitu. Tutorial mancing misalnya ya. Kalau saat ini saya lihat itu konten mancing itu yang cukup banyak saat ini. Subscribernya itu. Ya hal-hal begitu kan. Nah itu kan generasi saat ini sudah mulai harus membaca itu. Makanya saya ingin ekonomi syariah IKAS ini di kampus kita ini SDM itu yang akan kita munculkan. Makanya kemudian ketika ada model podcast seperti ini, kemudian ada model kita diskusi, ada juga kalian turun ke lapangan misalnya lewat program-program yang ada di prodi kita, maka itu menjadi suatu pembelajaran buat kalian semua untuk ketika lulus sudah ready, siap. Itu seperti itu harapannya. Ya. Terakhir nih Pak, Ya. Tadi kan divisinya ada bahwasanya di tahun 2025 ini naik ke skala nasional. Iya. Sekarang udah 2021. Tersisa 4 tahun, kira-kira nih strategi apa sih yang sudah Bapak siapkan untuk ini sebagai apa ya, penunjang nanti terhadap mahasiswa. Jadi ini supaya didengar juga untuk didengar para mahasiswa prodi ekonomi syariah IKAS kita terkhususnya kan, supaya mereka paham dan ikut andil membantu gitu Pak. Ya, kalau saat ini kita berada di 2021 ya, saya kira jadi kalau saya membaginya itu ada di Tridharma Perguruan Tinggi itu ada namanya 3 aspek. Saya tambah menjadi 4. Aspek yang pertama adalah di pengajaran atau pendidikan, bahwa kita pembelajarnya basisnya adalah aplikatif nantinya. Jadi semua misalnya kalau kalian bicara misalnya akuntansi, bicara ekonomi, itu semuanya harus kalian juga aplikatif. Makanya kemudian salah satunya adalah melalui banyak diskusi kita. Kalian kemudian saya skemakan turun ke lapangan perlahan-lahan, bikin event-event itu dalam rangka untuk secara pengajarannya harus aplikatif. Itu yang pertama. Dan juga saya berharap nanti anak-anak ekonomi syariah juga bisa secara akademik itu berbicara di level nasional. Saat ini kan kita sudah punya nih level itu. Contoh misalnya ada beberapa tim debat kita kan juara nih nasional, bahkan internasional. Kemarin di Malaysia juga juara meskipun juara 2. Tapi saya kira itu prestasi yang sangat luar biasa bagi kita. Kita kampus baru loh, ya kan? Tapi kita bisa menyodok begitu. Dan kalau kita lihat misalnya di skala nasional sering kita ketemu sama UGM yang kita lihat bahwa mereka ya sudah settle kan, sudah bagus, UNER, tapi kita bisa berbicara di level itu. Saya kira itu pencapaian luar biasa dari kita. Dan saya selalu meyakini bahwa itu tidak tiba-tiba. Tim ini kan dipersiapkan jauh-jauh hari. Makanya generasi ekonomi syariah mahasiswa yang lanjutannya ini, adik-adik kelasnya ini bisa mengasah diri untuk berbicara di level itu. Makanya saya selalu mendorong Bapak Ibu dosen untuk selalu open minded, kemudian juga open silaturahim kepada kalian semuanya. Apapun persoalannya nantinya kan bisa kemudian dikomunikasikan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita bicara terkait dengan yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini makanya melalui instrumen himpunan mahasiswa itu kan banyak kemudian kita bisa memperkenalkan ekonomi syariah. Kalian juga turun ke lapangan, kan begitu. Kemudian mengenal masyarakat.
ingat loh ya, mahasiswa itu tidak boleh hanya ngomong koar-koar di kampus saja, harus tahu realnya. Oh, orang nggak makan itu kenapa sih, kan begitu. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak ekonomi syariah, kalau kalian mau demo boleh-boleh saja, tapi kalian juga harus punya suatu pemikiran bahwa bagaimana solusinya. Contoh nih, kalau kemudian bicara bahwa ada kenaikan harga, ada masyarakat menjerit dan seterusnya, kan tidak lantas kemudian hanya bicara di depan gedung DPRD misalnya, atau protes ke bupati, oke turunkan harga gitu, oh ini, kan nggak selesai di situ saja kan? Iya kalau didengar, kalau enggak, kan paling diterima aja, kemudian bisa aja lupa, ya kan? Nah, tapi saya kan biasanya anggota dewan pasti mendengar, ya kan? Gitu. Nah, harapannya adalah kalian bicara model yang lain, kalian punya tim nih. Dengan SDM luar biasa, ya bentuk gerakan misalnya. Oh, bikin model bahwa masyarakat bisa berdaya. Contohnya melalui pembiayaan, kalian bisa mengkonsep nih, misalnya nanti mereka bisa usaha apa, kan bisa loh. Nah, itu saya harapannya begitu, ada terobosan-terobosan. Makanya di Hima kemarin kan, saya sangat mendorong adanya entrepreneur. Nah, minimal kalian sudah berusaha di teman-teman, kalian berdaya secara diri sendiri, kemudian ke masyarakat itu bisa ngomong, oh meskipun diawali dari keripik gemes ya kemarin ya, Gomez ya. Dari keripik ini kalian tahu tuh ya kan, oh cara pembuatannya bagaimana, oh ternyata di masyarakat animonya bagaimana, oh ternyata ada laba rugi dan seterusnya. Nah itu kan belajar di situ kan akhirnya. Nah arah ke depan itu kalian bisa berbicara di level yang seperti itu. Nah kemudian kalau kita bicara berikutnya adalah kita bicara yang namanya ada go global. Nah harapan saya semua dari kalian itu memiliki motivasi yang tinggi bahwa kalian itu meskipun di kampus di pegunungan seperti ini, tapi pikiran kalian melalang buana kemana-mana. Apalagi saat ini dengan dunia sosmed, YouTube, saya kira semuanya punya kesempatan kok, iya kan? Kalau kita lihat konten, dalam tanda kutip misalnya konten di YouTube, sebenarnya kan begitu-begitu aja kan ya. Iya kan? Misalnya nih, kalian punya terobosan apa kan bisa aja gitu. Ataupun bicara prestasi misalnya, ataupun bicara macam-macam, itu kan bisa digunakan. Intinya kalian bahwa mengatakan bahwa ketika saya ada di kampus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, bukan berarti yang saya tahu hanya telo, apa lagi, haspe gitu ya, ubi gitu ya kan, karena pegunungan ya. Tapi kalian juga bisa update informasi lewat apa Pak? Macam-macam. Makanya saya sangat mendorong kalian itu bisa go public, bangun relasi dengan kampus-kampus yang lain. Kita kemarin di Diklat Ekonomi Islam berdatangan dari Universitas Airlangga kan begitu, Surabaya. Saya sudah menyampaikan kita sangat terbuka kalau event apapun. Bahkan ketika saya tawarkan, ayo kita bikin dialog kemahasiswaan via Zoom aja nggak apa-apa saat ini. Mereka sangat tertarik. Dan bahkan kalau kita bilang kita selangkah lebih maju dalam kaitannya dengan Zoom. Ketika saya datang Zoom, mereka bicara event itu nggak lebih dari 30-40 orang loh yang hadir. Kata mereka begitu. Tapi kita kemarin bikin event, berapa yang hadir kemarin? Iya kan? Katakan iya kan, banyak, bisa 100 kita, ya kan? Ya. Nah itu kan luar biasa. Padahal kita hanya kemarin konsepnya ya ringan-ringan aja kan, nggak yang luar biasa. Nah, apalagi kita kemas event itu lanjutan, kemudian dengan kemasan yang baik, saya kira kampus-kampus yang lain akan tertarik untuk bisa kita ajak, kita bangun silaturahim. Sehingga kalian tahu bahwa oh UNER, kampusnya aja tuh yang gede. Kalau SDM-nya nggak bagus kan sama aja. Makanya saya bilang meskipun kalian di pegunungan, tapi kalau punya mindset, pemikiran, relasi keluar dari pegunungan ini kan luar biasa toh. Makanya sudah terbukti salah satu mahasiswa kita atau beberapa sudah memenangkan lomba level nasional, internasional, mengalahkan, mohon maaf, UGM, UNER, Brunei, kampus Malaysia. Kalau beberapa orang dari kita bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Makanya saya selalu mendorong itu.
Bahkan saya selalu bilang ke kalian, kalaupun nggak ada dana, ya akan kita adakan dana gitu loh. Dalam rangka apa? Menuju itu tadi. Makanya kemudian ketika saya membuat visi itu juga tanpa ngawur ya, tanpa bukan tanpa pertimbangan. Makanya kalau ada kata kunci di situ unggul, kemudian mandiri, ada namanya entrepreneur. Salah satu penopangnya yaitu entrepreneur. Ketika mahasiswa sudah bisa berpikir bahwa saya ini punya banyak kelebihan nih, saya bisa melakukan banyak hal, saya target ini harus lulus tepat waktu, saya targetnya tidak membebani orang tua, minimal orang tua kalau uang saku tiap bulannya ngasih saya 300, oke Pak, Bu, mungkin mulai bulan ini tolong kasih saya cuman 150. 150-nya dari mana, Le? Misalnya ya. Saya berusaha, Bu, saya punya usaha begini. Nah, itu namanya jiwa entrepreneur ada di situ. Dan memang yang namanya mahasiswa ya kan, mahal loh kalian ya kan. Bukan lagi disebut siswa. Masa siswa kelas 13? Siswa itu 12 saja, lalu 13 ya kan ya. Dan saya yakin pasti bisa. Tinggal bagaimana kita bentuk lingkungan ini bisa benar-benar membentuk iklim akademik, entrepreneur yang luar biasa. Itu. Makanya kemarin saya katakan bahwa kalau kalian ada kesulitan misalnya, ya udah kita akan bantu gitu. Tapi modelnya ya jangan sampai kemudian berharap hanya bantuan, tapi kalian harus mandiri tadi dulu. Selalu berjuang bahwa contoh misal nih, Pak kita butuh suntikan dana nih 5 juta nih. Ya udah kita rapatkan, kita kemas bagaimana nantinya wujudnya ada sehingga kalian punya modal untuk muter itu tadi gitu. Minimal itu tadi tujuannya agar kalian tidak menjadi beban-beban berikutnya gitu. Itu sih harapan saya. Makanya strateginya salah satunya adalah melalui entrepreneur itu menuju 2000. Saya kira nggak sampai 2025 kalau saya melihat animo teman-teman di ekonomi syariah akan lebih cepat itu. Amin. Makanya kemarin saya menyampaikan bahwa cari satu ruko kan gitu. Ya, untuk sebagai laboratorium bisnis lah kan begitu. Nah, bagaimana Pak modalnya? Nggak apa-apa. Allah itu maha kaya kok. Nanti kan kita bisa carikan di mana-mana kan begitu. Nah, itu sih saya harapan kedepannya begitu. Saya kira semua dari kalian jangan pernah minder. Karena apa? Karena sesuai dengan 4 pilar yang selalu saya dengungkan dalam kata apa itu. Bisa, ya kan? Pertama berintegritas, inovatif, sportif dan aktif, ya kan? Selama kalian punya 4 ini minimalnya, saya kira kalian akan menjadi unggul nantinya. Kalian akan menjadi orang yang benar-benar berbeda dari yang lain. Makanya harus dimulai dari saat ini dari diri kalian. Makanya saya nggak mau anak ekonomi syariah itu hanya bisa omongannya banyak menggerutu, banyak komentar tapi no action. Ya harus action. Apa nih? Apa ini? Meskipun semuanya kan ada resiko toh. Makanya kalian belajar namanya ada manajemen resiko. Semua hidup ini pasti ada resiko ya kan. Tapi kan ketika resiko itu datang, kita kemudian tidak lari kan begitu aja. Apa sih yang nggak ada resikonya kita? Ada kok. Misalnya kalian naik mobil misalnya, resikonya apa? Kecelakaan kan? Ya. Apalagi kemudian kita nggak naik mobil. Iya kan? Naik pesawat, resikonya apa naik pesawat? Jatuh. Apa kemudian kita nggak naik pesawat? Kayak begitu. Iya kan? Makanya kalian harus terus berani menantang resiko-resiko itu. Makanya kemudian misalnya nih beli nasi di ujung jalan sana misalnya ya. Resikonya apa kalau ke sana? Capek. Ketabrak mobil ya kan? Apa lantas kemudian nggak beli gitu, mati gitu. Ya sama, Pak, saya mau gini, tapi saya takut begini, Pak, rugi, Pak. Iya, kan belum dicoba. Yang penting kan kalian analisa, makanya kan kalian belajar juga manajemen risiko, belajar SWOT, ya kan, analisanya. Misalnya bicara, setiap manusia kan pasti punya strength kan, kekuatan, pasti juga punya weakness, kelemahan, pasti punya opportunity, peluang, dan pasti punya threat.
ancaman. Ancaman itu macam-macam kan, teman sendiri aja bisa, ya kan? Nah, diri sendiri juga bisa menjadi ancaman loh, ya kan? Nah, jadi macam-macam. Makanya itu semuanya diramu menjadi sebuah sistem yang mendukung kalian untuk maju.